Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya Reski Nurmalasari dari SMP Negeri 1 Siniu. Sebelah kanan, Saya Sri Ratna Dewi dari SMP Satap Negeri 1 Toribulu. sebelah kiri, Saya Jatria Elkaimo dari SD Negeri Intipan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Kiki, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Oh ya Bu, apakah hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Sri ya? Iya Bu. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan, boleh ya Bu? Boleh sekali Bu. Jadi begini Bu, pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati percakapan Ibu dengan coaching dan saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching, dan saya akan mendengarkan jawaban dari coaching, apakah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oh ya Bu, jadi begini ya Bu, sebelum dilakukan proses observasi, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Lalu di antara ketiganya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah mendengarkan dengan aktif Bu. Karena jika saya sudah dapat mendengarkan aktif, pastinya saya sudah dapat hadir secara penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coaching Bu. Baik sekali Bu. Lalu indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada coaching kali ini Bu, ialah saya berharap melalui proses coaching ini, coaching mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya, dapat menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya. Setuju Bu. Berarti indikator ketercapaian yang ditetapkan ketika coaching mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Bu, terima kasih. Silakan Ibu melakukan coaching dengan baik. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan berbincang kembali ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Reski, alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu Reski gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sri, hari ini saya juga baik. Oh iya, tadi Ibu Sri menelpon saya ya, katanya Ibu mau membicarakan sesuatu. Iya Bu, jika tidak mengganggu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Reski. Oh, sama sekali tidak mengganggu Bu. Sekarang saya ada waktu sekitar 10-15 menit. Kalau boleh tahu Ibu Sri ingin membicarakan apa ya? Iya Bu, begini Bu, ini terkait dengan rekan sejawat saya di sekolah Bu. Sudah beberapa tahun saya berada di sekolah tersebut. Saya lihat model pembelajaran yang digunakan rekan-rekan guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional Bu. Sedangkan di sekolah itu ada fasilitas sekolah Bu, seperti tab, Chromebook, Infocus yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran Bu. Oh, seperti itu ya Bu Sri. Berarti di sini saya dapat garis bawahi
permasalahan dari Ibu Sri ini mengenai pembelajaran dari rekan gurunya yang kurang bervariatif begitu ya Bu. Medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang konvensional. Dari percakapan ini apa yang Ibu Sri harapkan? Saya berharap Bu ada perubahan di sekolah saya, terkhusus mengenai penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi Bu. Oke, jadi Ibu Sri di sini mengharapkan adanya perubahan Bu ya. Perubahan apa yang ingin Ibu Sri dapatkan? Saya berharap Bu di sekolah saya ada perubahan mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Bu. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi kuisis. Nah, sekarang kan kuisis lagi booming-boomingnya Bu. Saya berharap di sekolah saya juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu Bu. Dan rekan-rekan kalau misalnya pun tidak bisa menggunakan aplikasi kuisis, setidaknya PowerPoint Bu yang bisa ditampilkan pada proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mengajar dengan ceramah saja, tetapi ada penggunaan media pembelajaran Bu. Baik, berarti dari yang Ibu Sri sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode Bu ya, model atau media itu bisa dikatakan bisa kita katakan bahwa penggunaan media atau model yang ideal itu berada di level 10 Bu ya. Menurut Ibu Sri, sekarang pembelajaran menggunakan media itu di sekolah Ibu Sri sekarang berada di level berapa? Berada di sekitar level 5 Bu, karena dimana di rekan-rekan guru di sekolah itu pasti sebagian besar masih menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan pembelajaran atau media-media yang bervariatif Bu. Oke, berarti menurut Ibu Sri sekarang penggunaan media berada di level 5 Bu ya. Yang Ibu Sri harapkan perubahan ini akan terjadi ke level berapa Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu, karena kalau untuk mendapatkan level yang tinggi 9, 10 mungkin itu masih agak sulit, karena ini masih awal perubahan yang akan saya lakukan Bu. Jadi saya berharapnya bisa sampai ke level 7 Bu. Ya. Dari level 5 ke level 7 ya Bu. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya masih saya pikirkan Bu, tapi mungkin tindakan yang bisa saya lakukan yaitu semacam kegiatan mentoring Bu, atau pendampingan secara individu face to face dengan rekan-rekan guru Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu Sri merencanakan tadi Ibu merencanakan untuk melakukan mentoring atau pendampingan Bu ya. Selain itu, apakah ada lagi strategi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin bisa Bu, saya mengajukan atau berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu, melakukan kegiatan workshop atau kegiatan pelatihan Bu untuk mengembangkan kompetensi guru mengenai penggunaan media pembelajaran Bu yang bervariasi. Berarti Ibu Sri ingin merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Dari ketiga rencana Ibu Sri ini, menurut Ibu Sri mana yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat untuk terrealisasi? Mungkin kalau yang lebih realisasi adalah menggunakan mentoring Bu dan pendampingan, karena kalau ingin melakukan pelatihan atau workshop itu membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan juga pembiayaan yang perlu dibicarakan lebih lanjut Bu. Oke, mentoring Bu ya. Kegiatan mentoring ini Ibu Sri membutuhkan dukungan atau support atau bantuan dari siapa saja menurut Ibu? Mungkin saya bisa dibantu Bu dengan rekan saya. Kebetulan di sekolah saya ada satu orang rekan saya yang aktif dalam melakukan inovasi pembelajaran Bu. Jadi saya akan mencoba minta tolong dengan rekan saya tersebut, Ibu Fitria, untuk sama-sama melakukan mentoring ini Bu. Oke, ini sangat bagus berarti Bu ya. Berarti Ibu merencanakan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya.
Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya? Mungkin minggu depan Bu, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat saya tersebut, Ibu Fitria, untuk merencanakan tindak lanjut mengenai mentoring ini Bu. Dari percakapan kita hari ini, menurut Ibu Sri, apa yang Ibu Sri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, jadinya saya bisa membuka wawasan pemikiran saya yang untuk melakukan perubahan di sekolah saya mengenai media pembelajaran dan metode atau model pembelajaran yang bisa digunakan di sekolah sehingga lebih bervariatif, dengan melakukan mentoring kepada rekan sejawat dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah melakukan inovasi pembelajaran Bu. Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu Sri sudah ada gambaran untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu Sri setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita dari Ibu Sri. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Sri untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan lancar. Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Bu, nanti lain kali mungkin Ibu masih ada yang ingin diceritakan kepada saya, boleh langsung menghubungi saya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Bu proses coachingnya hari ini. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, setelah proses coaching ini ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang ingin saya ajukan. Mohon perkenannya ya Bu. Iya Bu, silakan. Pertama, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, saya sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tersebut, saya dapat menggali informasi dari coaching. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Sri sudah berjalan dengan baik. Alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Saya lihat juga Ibu sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Sri, sehingga Ibu Sri dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu, satu lagi ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya dapat memahami kembali alur Tirta agar saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, lebih santai dan lebih terarah lagi Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Ibu Jatria, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Apa hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Reski ya Bu ya? Iya benar Bu. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali Bu, silakan. Nah, baik Bu, jadi begini Bu, pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati percakapan coaching dengan coach. Dan saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching seperti sudah sesuai dengan alur Tirta, atau Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching, dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching apa coaching tersebut mendengarkan sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Oh iya Bu, jangan lupa dalam melakukan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ya baik Bu.
Oh, iya Bu, jadi begini Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah tentang kompetensi inti coaching Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi yang Ibu akan kembangkan ya. Di antara ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik Ibu akan mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Jadi secara spesifik mungkin yang ingin saya kembangkan Bu adalah mendengarkan penuh. Dari sini saya yakin dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik sekali Bu. Lalu indikator ketercapaian yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, indikator ketercapaian yang saya inginkan itu adalah ketika melakukan proses coaching, coach akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Oh ya, jadi begitu ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan melalui proses coaching ini yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin demikian dulu praobservasi kita. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan baik. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kiki, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Oh iya Bu, tadi Ibu menelpon saya, katanya mau membicarakan sesuatu ya? Iya Bu, jika tidak mengganggu waktu Ibu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh sama sekali tidak Bu. Sekarang kita memiliki waktu sekitar 10-15 menit ya Bu. Kalau boleh saya tahu hal apa yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu, saya sedang mengalami masalah dalam proses pembelajaran saya Bu. Oh, jadi Ibu Kiki itu sedang mengalami masalah dalam proses pembelajarannya. Lalu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan kita ini? Iya Bu, saya berharap melalui pembicaraan kita ini saya akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oh, begitu ya. Jadi situasinya sekarang ini seperti apa ya Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Jadi begini Bu, dalam pembelajaran saya sepertinya anak-anak kurang bersemangat Bu. Apalagi ketika masuk pembelajaran IPA yang ada hitungannya, anak-anak itu terlihat kurang bisa Bu. Jadinya proses pembelajaran jadi terhambat Bu. Oh, begitu ya. Menurut Ibu, apakah ada faktor yang membuat anak-anak kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran Bu? Entahlah Bu, saya sendiri juga masih bingung. Padahal saya sangat mengharapkan keaktifan anak-anak yang sedang belajar. Lalu, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan hal itu Bu? Iya Bu, apa mungkin saya harus mengubah strategi mengajar saya ya Bu? Setuju Bu. Selanjutnya, langkah apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai hal itu Bu? Begini Bu, saya terfikirkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Maka saya harus mengembangkan diri saya dengan mempelajari cara membuat media yang bervariatif, menggunakan metode yang lebih menyenangkan, seperti menyelipkan games bervariasi saat sedang belajar, atau menggunakan ice breaking agar suasana kelas menjadi lebih nyaman, melakukan praktek di laboratorium, dan apabila ada proses perhitungan maka saya akan menyelipkannya menjadi seperti lomba antar kelompok, begitu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Kiki. Lalu, kira-kira rencananya kapan Ibu akan melakukannya?
Saya akan melakukannya secepatnya, Bu. Minggu depan saya akan mulai membenahi proses pembelajaran saya, Bu. Semangat ya Bu. Lalu dalam melakukan hal itu, kira-kira adakah dukungan yang Ibu butuhkan mungkin? Iya, Bu. Pastinya saya sangat memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari komunitas belajar di sekolah saya, agar dapat saling berbagi tentang media pembelajaran dan metode pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Benar sekali Bu. Adanya dukungan itu sangat penting untuk kita dalam mencapai apa yang telah kita tetapkan. Iya, Bu, melalui perbincangan ini pikiran saya menjadi terbuka. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, saya memperoleh solusi bagaimana mengatasi anak-anak saya yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Bu, setelah melakukan perbincangan ini, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa senang dan menjadi bersemangat lagi. Alhamdulillah, saya pun ikut senang mendengarnya Bu. Semoga hasil perbincangan kali ini benar-benar menjadi solusi atas permasalahan yang Ibu alami. Iya, Bu, terima kasih. Semoga di lain waktu saya dapat berbincang-bincang lagi dengan Ibu ya. Dengan senang hati Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya proses coachingnya tadi. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, setelah proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan setelah pasca observasi. Ya, apakah Ibu berkenan untuk mendengarkan pertanyaan saya? Iya Bu, silakan. Pertanyaan pertama Bu ya, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan berdasarkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Melalui alur tersebut, saya dapat menggali informasi dari coaching. Ya baik sekali Bu. Menurut saya sebagai observer juga proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Reski sudah berjalan dengan baik. Alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Saya lihat juga Ibu sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Reski sehingga Ibu Reski dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bu, terima kasih. Satu lagi Bu ya pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya benar-benar memahami alur Tirta agar saya dapat melakukan coaching dengan baik, lebih santai dan lebih terarah Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Reski, alhamdulillah baik. Dengan Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Apa hari ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama dengan Ibu Jatria? Iya Bu. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Jadi begini Bu, pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati percakapan coach dan coachee, dan saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachee, dan saya akan mendengarkan jawaban dari coachee apakah jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan.
Adapun hal lain yang perlu diperhatikan Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Iya Bu, jadi begini Bu, sebelum Ibu melakukan proses observasi, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu pada proses coaching kali ini yaitu tentang kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Lalu di antara ketiganya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik sekali ya Bu. Lalu indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu melalui coaching ini coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Jadi melalui coaching ini coaching tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi Bu. Baik Bu, berarti indikator ketercapaian yang ditetapkan ketika coaching mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Bu, terima kasih. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan baik. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan berbincang kembali ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Jatria, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, tadi Ibu menelpon saya katanya mau membicarakan sesuatu ya Bu ya? Iya Bu, jika tidak mengganggu waktunya Ibu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh tentu tidak sama sekali Bu, mengganggu. Sekarang kita ada waktu 10-15 menit Bu ya. Kalau boleh tahu hal apa yang ingin Ibu bicarakan? Jadi begini Bu, sebenarnya saya sedang mengalami masalah dalam proses pembelajaran saya Ibu. Oh jadi Ibu sedang mengalami masalah dalam proses pembelajaran Bu ya? Iya Bu. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Ya Bu, melalui perbincangan kita kali ini saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu Bu ya. Jadi situasinya sekarang itu seperti apa Bu? Silakan Ibu ceritakan. Jadi begini Bu, dalam pembelajaran saya sepertinya anak-anak kurang bersemangat begitu Ibu. Apalagi ketika dalam pembelajaran kali kemarin Bu, anak-anak itu kebanyakan hanya bermain di bawah pohon begitu Bu. Oh seperti itu Bu ya. Menurut Ibu apakah ada faktor yang membuat anak-anak kurang bersemangat belajar Bu? Entahlah Bu, saya pun masih bingung begitu Bu. Padahal saya itu sangat berharap agar anak-anak selalu aktif dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran maupun dalam berolahraga Bu. Oh ya seperti itu Bu ya. Lalu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan hal tersebut Bu? Ya Bu, mungkin ya Bu, saya bisa merubah strategi mengajar saya barangkali ya Bu. Bagus sekali itu Bu. Selanjutnya kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan hal tersebut? Begini Bu, terpikir oleh saya akan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, menyediakan media dan metode yang bervariatif. Contohnya kemarin Bu, mungkin karena hanya satu bola voli sehingga anak-anak merasa jenuh menunggu gilirannya. Jadi mungkin yang dapat saya lakukan Bu, saya bisa menyediakan alat alternatif
seperti bola plastik yang akan menjadi media yang dimodifikasi. Lalu Bu, rencananya juga mungkin saya akan mengundang teman-teman guru olahraga saya dari sekolah lain akan menjadi guru tamu di sekolah saya, Bu. Wah, luar biasa Bu perencanaannya. Lalu rencananya kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Mungkin akan secepatnya Bu, minggu depan mungkin saya akan segera membenahi proses pembelajaran saya, Bu. Wah, semangat Bu melaksanakannya. Kira-kira apakah ada dukungan yang mungkin Ibu butuhkan? Pasti Bu, untuk dukungan dalam hal ini saya sangat memerlukan dukungan dari semua pihak. Sarana dan prasarana yang memadai juga Bu, itu yang saya butuhkan. Ya, betul sekali itu Bu. Ya. Untuk mencapai tujuan kita harus memiliki daya dukung yang memadai Bu ya. Nah, baik Bu, dari perbincangan kita ini apa yang Ibu bisa refleksikan? Iya Bu, melalui perbincangan ini pikiran saya menjadi terbuka. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, akhirnya saya memahami dan saya menemukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya, Bu. Nah, baik Bu. Setelah melakukan perbincangan ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sangat merasa senang dan kembali bersemangat untuk segera melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak saya, Bu. Alhamdulillah, saya pun senang mendengarkan Ibu. Semoga hasil perbincangan ini benar-benar menjadi solusi dari permasalahan yang sedang Ibu risaukan. Iya Bu, terima kasih. Semoga di lain waktu saya memperoleh kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Dengan senang hati Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu proses coachingnya. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, setelah proses coaching ini ada beberapa pertanyaan pasca observasi Bu. Apakah boleh saya tanyakan ke Ibu? Iya Bu, dengan senang hati Bu. Pertama, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari coaching yang sedang saya coaching tadi Bu. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Jatria tadi sudah berjalan dengan baik. Alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Saya lihat juga Ibu sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Jatria, sehingga Ibu Jatria dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bu. Satu lagi ya Bu, kompetensi apa yang ingin lagi Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu kedepannya yaitu bagaimana saya memahami alur Tirta lebih baik lagi sehingga pada saat saya melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Sri.